Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, mantap. Udah hafal. Lu udah hafal ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai film-film dan film. Mantap. Nah, kali ini balik lagi ya Smart Viewers bersama gue Nathan, dan kali ini masih ya perwakilan dari Binus TV Club. Ada siapa? Yobita Adinda. Asik. So cool. Mantap. Minggu lalu kita udah sempat bahas Shazam, Fury of the Gods. Betul. Minggu ini masih film action, tapi bukan superhero, tapi rasanya nih manusia udah kayak manusia super ya. Nggak bisa meninggal. Nggak bisa mati bro. Immortal kayaknya ya. Kayak unstoppable gitu kan. Bener. Heran gue. Tapi luar biasa, hari ini kita akan bahas mengenai film John Wick Chapter 4. Yes. Tapi FYI, waktu gue nonton interview terus kayak premier di beberapa negara, ternyata kan kalau film ketiga John Wick kan ada subtitlenya ya, Parabellum. Parabellum. Ternyata di beberapa negara tuh ada nambahin di bawah. Oh gitu? John Wick Chapter 4 Baba Yaga. Baba Yaga. Ini ditakut-takutin dari yang pertama. Dari yang pertama. Si Baba Yaga. Ternyata ditambahin di beberapa negara gitu. Nah, buat teman-teman di sini kita pengen ngucapin dulu, ini adalah episode pertama Movie Freak di mana akhirnya kita masuk ke bulan Ramadan. Wah, buat teman-teman yang berpuasa. Bulan berkah. Mudah-mudahan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yes. Yang nggak menjalankan, ya udah nggak apa-apa. Yaudah. Selamat aja. Yes. Semoga lancar ya guys. Alright. Amin. Nah, ini nggak seperti biasanya kita kan langsung ngasih ratingnya di depan ya guys. Iya. Kenapa? Karena gua rasa kalian harus tahu di sini kita sangat suka sama filmnya dan apapun yang kita omongin di dalamnya itu basically 90% isinya pasti akan bagus-bagus. Iya. Jadi sesuai dengan yang tadi saya ngomong, ratingnya adalah kalau dari gua sendiri ada 9. Yobita. 9 juga. Nah, itu dia, mantap sudah. Hiroyuki Sanada kak, ya Allah. Hiroyuki Sanada ya? Parah. Gua masih tetap suka juga sama anaknya di dalam film. Rina Sawayama. Saya langsung jadi poser ya. Jadi demen lagu-lagunya. H+1 nonton langsung, Langsung Rina denger-denger. Sawayama, suka banget. Nggak usah H+1. Pulang ke rumah saya dengerin lagunya doi. Lihat tadi Spotify, Eye for an Eye. Eye for an Eye. Iya betul. Tawan. Nah, di sini buat teman-teman sebelum kita masuk ke ulasan, pastinya harus kita kasih tahu di sini ya, didirect oleh Chad Stahelski. Betul Dia banget. sutradara dari film yang pertama juga ya. Benar. Jadi apa ya, kelihatan juga stylenya tuh sama lah gitu. Sama. Jadi yang di-expect tuh nggak beda-beda lah beda-beda. gitu. Nah, Scott Adkins mungkin belum pada tahu. Yang kok di mana kagak kelihatan? Itu yang jadi Killa Brother ya. Dia sepertinya pakai ini ya, fat suit gitu ya. Iya, bener. Ya biar makin gemuk aja gitu. Aku nggak kenalin loh, soalnya aku ngeliat mukanya di IMDb. Giginya sama dipasang ini juga. Pasang apa gigi tuh? emas. Iya, benar. Who knows jadinya kan. Yang paling gue agak sedikit perhatian sih, walaupun dia di dalam fat suit itu, tapi masih tetap luwes banget ya kalau misalnya Iya, berantem. Kalau dikata yang suka main Tekken itu kayak Bob. Yang heran tuh tangannya kok bisa ikut gemuk ya? Iya, Heran ininya loh, bagus ya. Ininya Apa? sampai sininya loh. Makeup ininya. Makeupnya juga bagus, keren banget buat banget. dari John Wick Chapter 4 ini ya. Nah, buat teman-teman langsung aja di sini kita akan masuk ke ulasan, karena jujur aja di sini lumayan banyak yang pengen kita bahas gitu ya. Iya. Jadinya tanpa bertele-tele langsung. Nah, yang pertama kita pengen bahas mengenai actingnya ya. Tapi gue demen banget bro sama villainnya. The best banget si ini Bill Skarsgård. Iya. Heran gue. Kayak sebenarnya kalau dikata film kayak action, ya film pada umumnya. Kayak kamus orang jahat tuh kayak udah ribuan gitu. Iya, kayak bener. lu kalau mau tulis kamus orang jahat tuh ya pasti udah banyak gitu kan. Iya. Dan tinggal milih. Misalnya gue pengen bikin film baru, gue tinggal milih, boleh deh yang mirip-mirip kayak Scarface misalnya. Boleh deh mungkin yang mirip-mirip kayak Thanos gitu. Iya. Boleh yang mirip-mirip kayak siapa gitu. Tapi walaupun dalam kamus besar si Villain dunia gitu. villain ini, masih aja si Bill Skarsgård tuh mendapatkan Deliver something yang beda. bener, deliver something yang beda gitu. Jadi kayak gue ngerasa masih ada kayak quirky-quirky-nya dia sebagai karakter. Maksudnya kan dia itu kan orangnya udah di top banget gitu kan. Kayak misalnya ini ada High Table, dia tuh kayak orang yang ditunjuk untuk ngejar John Wick lah intinya gitu kan di karakter di dalam film ini. Dan berasa banget gitu secara dia smirky-nya dia kayak kalau intensnya dia kalau misalnya bikin keputusan, kalau misalkan dia menghadapi krocok, maksudnya dia kan punya krocok-krocok kan, ya, kelihatan lah kalau misalnya ya ini tuh krocok-kroconya dia gitu, kayak dia punya karisma di mana bisa
ngemimpin mereka, ya bawahan mereka gitu kan. Apalagi mungkin satu ya yang mungkin nggak bisa ditiru oleh orang lain itu adalah fisiknya gitu. Kelihatan, mohon maaf ya, dia tinggi banget. Mukanya jahat juga lagi. Mukanya jahat. Makanya cocok di It gitu kan. Jadi walaupun dia ini walaupun dia kelihatan itu kayak rapi gitu kan. Iya. Tapi ya si stylenya dia tuh keluar lah. Kelihatan alpha male-nya. Alpha male-nya itu yang gua nggak bisa asserting dominance. Dan secara karakter si John Wick nih itu kayak menurut gua tuh kalau mau digambarin kayak kotak Pandora ya. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya kita buka tuh, ya maksudnya sejarah dia gitu, history dia, karakter dia tuh kayak menurut gua kayak kotak Pandora. Kenapa? Kalau misalnya dibuka tuh akhirnya ya udah ketahuan gitu kan. Habis itu ya udah terus nggak jadi misteri lagi gitu kan. Nah menariknya adalah kita tuh udah sedikit kegambar kayak John Wick tuh orangnya tuh sebenarnya dulu kayak gini. Dia punya relasi-relasi kayak di film ini ternyata dia kayak di film ketiga dia pernah akhirnya Halle Berry berhutang sama dia. Pinjam dulu 100. Yang akhirnya dapat mark gitu kan. Nah di film ini ternyata dulu pernah berteman dekat si John Wick sama si Donnie Yen gitu kan. Benar. Jadi walaupun sebenarnya kayak karakternya John Wick ini nggak terkuak secara sejarah tuh kayak kalau misalnya ketahuan jadi udah nggak keren lagi. Dalam contoh paling dekat ya, menurut gua John Wick tuh kayak Saitama kalau dikata One Punch Man. Oh, yang botak. Yang botak gitu kan. Kayak kita tuh nggak tahu si Saitama ini dulu berlatihnya kayak sejago apa. Sama kayak kita nggak tahu si John Wick ini dulu berlatihnya sejago apa. Dia punya relasi sosial sejauh sekeren apa gitu. Tapi di film ya akhirnya terlihat aja kalau dia jago gitu kan. Which is menurut gue itu yang harus dijaga sampai ke film-film selanjutnya atau cerita-cerita spin-off selanjutnya. Kayak nggak harus semuanya tuh karakter John Wick tuh secara karakter develop arc-nya tuh nggak harus di-reveal gitu, nggak harus dikasih tunjuk. Ya udah kita percaya dia jago aja karena kalau Indian akhirnya kita tahu mungkin dia sejago apa dulu berlatihnya, jadi mengurangkan sedikit impact pada saat action dia. Wih dia bisa kayak gini, oh ternyata dulu karena kayak gini. Ya biar jadi misteri aja kayak ya enjoy aja dia emang sejago ini gitu. Se super hyper reality dia secara karakter tuh udah keren aja gitu. Kalau secara John Wick gitu gua. Kayak ngilangin apa sih esensi seorang John Wick gitu. Itu malah ngilangin gitu kan kalau mau dibilang gitu. Nah, karakter favorit lu tadi kenapa? Hiroyuki ya. Hiroyuki, terus ada Rina Sawayama juga kan katanya Rina keren. dulu deh. Hiroyuki kan kita semua udah tahu ya. Dia emang kece banget, kece parah. Gitu. Starstruck nih. Karena heran gue maksudnya ternyata ini film pertamanya. Film pertama di John Wick. Rina. Oh, Hiroyuki maksudnya. Hiroyuki, si Rina. Kalau si aku masih bahas Hiroyuki. Oh iya, soalnya malu ya, nggak gimana apa-apa. Hiroyuki? Ya udah itu aku bilang keren aja, keren banget. Nah, Rina Sawayama, dia itu kan penyanyi ya. Benar, awalnya. Jujur kaget banget karena dia di cast di sini langsung megang peran yang lumayan gede. Lumayan gede. Ya kan jadi anaknya si Hiroyuki. Koji ya karakternya. Terus aku kayak naruh ekspektasi kayak ya udah, paling sosok lah, dia berantemnya apa segala macam. Ternyata oh my god. Gokil, keren banget, parah. Pasti juga dia akan ada banyak persiapan panjang juga kan kalau misalnya buat action stuntnya, karena kalau misalnya gue lihat lumayan kok, maksudnya di mana beberapa action yang agak sulit mukanya tuh kelihatan. Jadi ketahuan ya ini dia, bukan stunt woman yang mewakilin dia gitu kan. Tapi mungkin agak membantu juga ya karena dia tuh penari juga. Awalnya, aku nonton interviewnya sama Jimmy Fallon. Ada tuh beberapa hari yang lalu rilis, kalau kalian mau nonton juga silahkan. Itu dia emang penari, penyanyi gitu. Penari dan penyanyi. Jadi si stunt coordinatornya juga ngasih koreo buat dia itu lebih gampang. Dia lebih cepat nerimanya gitu. Iya, bener sih, bener. Ya kalau misalnya awalnya dari penari jadi udah cepet lah cara ngapalin, untuk tubuhnya pun nggak akan terlalu kaku gitu ya. Iya, fleksibel juga gitu. Nah, terus salah satu hal lain tuh yang gue agak sedikit perhatikan adalah ternyata makin kesini makin kelihatan lagi. Jadi sebelum nonton film ini kan gue maraton lagi gitu kan, 1-3 ada di Netflix guys, by the way, buat teman-teman kalau sampai nonton 1-3. Dia itu ternyata kadang kan ada action tuh yang ternyata lucu aja gitu. Iya, bener. Lucu aja. Bener. Kayak musuhnya
Tapi musuhnya tuh nggak kelihatan yang kayak bodok-bodok gitu loh. Ya kalau di film-film lain kan mungkin datangnya lucunya dari musuhnya ya. Tapi kalau di sini tuh kayak action dia tuh yang misalnya orang udah dipukul nih, udah dipukul terus kayak udah tinggal ngos-ngosan. Nah sama dia kayak nggak bisa, habisin langsung. Pow! Jadi kan kayak ada kadang tuh lucu-lucunya tuh datang dari situ gitu, kayak dari actionnya, bukan dari kebodohan karakternya, tapi emang dari gimana si action ini dibangun gitu. Nah, gue ngerasa jadi gue nonton salah satu interview siapa gitu, gue lupa, disebutkan bener juga sih men, kalau dia ini mirip kayak Chuck Norris gitu. Chuck Norris kan dulu kan kalau dia tuh saking supernya nih manusia, ya akhirnya jadi meme banget gitu. Jadi meme kayak orang ngelucu-lucuin kayak kalau mau keren tuh ya kayak Chuck Norris sakti gitu. Banget sakti tuh banget manusia. Gitu kan. Ya which is gue jadi kebayang lah, iya bener juga ya, ini kan si John Wick ini meme, kalau dibilang tuh ya memeable banget karena actionnya gimana, sehebat-hebat dia gimana waktu pas dia ya ngalah-ngalahin krocok-kroconya lah gitu. Itu yang gue baru sadarin, ternyata ya di sisi lain sih ini unintentional komedi iya benar gitu. Lucu. Nah dari Yowita apa lagi? Ini mungkin tadi kan udah bagus-bagus semua ya. Ini yang agak kurangnya dikit aja, tapi ini kurang dikit banget. Aku ngerasa di second act-nya itu agak stalling, agak mengulur-ngulur ya. Gitu. Karena kenapa? Karena mungkin ya kita pas mulai tuh kayak langsung disambut sama action scene yang wah banget. Karena yang pertama itu kan ada dari point of view-nya si John Wick, terus point of view-nya Koji sama point of view-nya si Kane. Ya kan, itu kan panjang banget tuh sequence-nya. Yes. Di ini Continental Osaka ya. Gitu. Nah, udah ke tengah-tengah itu kayak agak ada sih kayak action-nya, cuman nggak sebanding sama yang di awal gitu. Sama yang di awal bener. Jadi agak, aduh ngapain sih gitu. Cuman tapi agak terbayar sama action scene yang di akhir. Cuman menurutku itu pun masih agak kebanting sama yang di awal. Bener. Ya kan? Jujur aja dari satu film ini, kalau gue mau harus pilih, gue lebih pilih yang action sequence yang ada di Continental. Iya bener, Continental Osaka. Bener. Menurut gue yang paling lebih wah ya, secara bukan, tapi kalau secara visualnya sih ada yang satu lagi, tapi nanti kita bahas di belakang dulu yang itu. Tapi kalau disuruh pilih as a sequence full, gue lebih suka yang Osaka gitu. Nah kalau ini sebenarnya kita akan sedikit bahas spoiler tapi no konteks ya. Kalau endingnya gimana kalau menurut lo? Ini no konteks, jadi kalian nggak akan nggak terkuak lah gitu ya. Ya tipis lah. Tipis. Kenapa? Ini konspirasi aku ya. Iya. Menurutku endingnya misdirect. Iya, setuju banget sih Ya waktu kan? lu bilang itu, gue langsung kayak iya juga kan? sih bro. Karena ya udah, masa sih dia kayak gitu? Bener, gitu kan? bener banget. Kok masa mungkin, sih gitu? Kok mungkin seorang John Wick Bener. demikian gitu kan? Demikian. Sama ada rumor chapter 5 udah di greenlit. Nah itu yang bikin gue jadi kayak Iya kan? endingnya pas gue nonton, lah ada yang 5 bro, gitu kan? Iya. Jadi heran gue kayak mau kemana lagi gitu? Iya bener. Mau konfliknya mau gimana lagi gitu? Padahal kan gue ngerasa sih kalau mau dibilang di chapter 4 ini ya benar beberapa tadi yang lo bilang beberapa plot point dia tuh udah tertutup sebenarnya. Udah selesai, udah tutup buku gitu. Tapi makanya gue bingung mau kelima ini mau kemana lagi sih gitu. Apalagi ditambah nanti kan ada spin-off-nya, terus nanti ada serialnya gitu kan. Jadi yang mau dibahas sih mungkin beda karakter gitu kan. Tapi ya mau dibawa kemana lagi sih gitu. Mau diselipin di mana nih? Mau diselipin di mana lagi? Gitu. Nah, buat teman-teman, menurut kalian kalau udah nonton coba komen di bawah juga deh. Ini kira-kira chapter 5-nya akan bahas apa? Nah, sekarang kita bahas mengenai actionnya nih. Nah, ini agak banyak ngomong deh ini actionnya pasti kayak ya apalagi sih mau dikomen dari 1 2 3 tuh udah bagus semua gitu kan. Iya benar. Nah, dari Yobita gimana? Menurutku ya yang aku selalu tuh secara koreografnya. Nah apalagi stunt coordinatornya itu Stephen Dunleavy kalau nggak salah namanya. Dia tuh bilang kalau pemain-pemainnya itu di sini dikasih modul. Jadi bukan koreograf. Jadi gini, ada satu sequence misalnya dikasih modul gini. Jadi nanti mereka langsung coba gitu. Dan itu bisa di-customize, bisa diubah-ubah sesuai karakternya. Dan juga scene-nya dan juga secara dialog gitu-gitu. Jadi kayak beneran sesuai banget gitu. Dan itu apa ya? Jadi nggak satu sisi aja dari stunt koordinatornya, cuman dari pemainnya juga kayak ada masukan. Jadi beneran itu proses kolaboratif yang sangat-sangat efektif gitu menurut aku. Tuh, makanya keren banget gitu, kan? Baru tahu gue, maksudnya ternyata kayak dari pemain-pemainnya bisa ngasih
kayaknya lebih cocok karakter gue kayak gini deh. Iya, karena kan mereka juga yang mendalami perannya, mereka yang ngerti gitu mereka kan. yang ngerti, itu sih benar-benar. Kalau misalnya bahas John Wick, pasti nggak afdol kalau kita nggak bahas visualnya. Betul. Dari Chad Stahelski dan DOP-nya Anda luar biasa ya. Nah, Indah banget ya. indah mampus. Indah banget. Parah. Mungkin sebelum kita bahas secara sinematografi dari warnanya dulu kali. Ini itu suka banget. gue kan abis maraton ya, jadi bener banget. Gue tuh baru ya kayak nonton tuh nyadar, kayak sempat kepikiran, ini apa agak beda gitu ya. Terus pas lu mention, iya ini lebih kontras kan. Iya kan. Gue baru lah iya men, Iya. apa karena, terus gue mikir kan, gue kan nontonnya di IMAX, apa ngaruh ya gitu. Katanya kan Enggak lo nonton kan nggak di IMAX. Saya nonton biasa, ternyata itu emang kayak luar tetep. biasa aja men, gitu kan. Nah pendapat lu lebih dalamnya gimana Yobita? Kalau lebih suka selain kontras ya penggunaan warnanya. Warnanya, bener. Ya tapi itu ngaruh juga sih ke kontras. Kayak ada tuh satu scene di gurun. Birunya biru banget, Biru, oranye oranye banget. kuning, oranye banget. Oranye oranye banget. Bener. Terus sama ada satu lagi nih aku suka banget. Ini nyambung ke kostum desain juga ya. Kostumnya si Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. Ada tuh satu scene, jadi setnya itu gold, semuanya gold. Apa pokoknya sangat-sangat grand banget. Dianya pakai suit warna merah. Merah nyolok kayak, banget, bener. Oh my god, Gila. gitu. Gokil. Ada satu lagi nih, kostum dikit lagi deh. Dia ada tau pakai suit warna biru tapi glitter. Nyadar nggak? Mana ya, gue lupa lagi. Yang itu loh. Oh iya. Dia pakai suit warna biru, itu keren banget, kayak Bener-bener. agak funky, nggak apa ya, dia kelihatan clean, kelihatan sharp, tapi bukan yang tradisional gitu, nggak kayak suit biasa gitu kan. Bener-bener. Itu kayak kelihatan orang kaya kebanyakan duit. Kayak nggak tahu duitnya mau kemana ya, lemparnya ke situ. Iya. Tapi bener men, kayak itu mungkin salah satu yang bikin gue jadi makin suka sama Bill Skarsgård gitu ya, as a character. Tanpa dia harus berkata-kata, looks-nya pun udah gitu. tercerminkan banget gitu men, gitu kan. Kalau misalkan, tadi gue mau nambahin juga, gue baru ingat. Bener, warna-warna itu beda banget. Kayak kalau misalkan kita lagi di Berlin, mungkin agak-agak dingin gitu ya. Iya. Kan Rusia. Bener. Terus kalau misalkan kita lagi ada di Osaka, kan Jepang ya, neon-neon. Itu keren gitu kan. banget. Aku emang suka banget itu, kayak film apa ya, kayak kita nonton Blade Runner. Karena nonton Blade Runner. Sama ada tuh satu film judulnya Only God Forgives yang main Ryan Gosling. Itu Itu neonnya beneran neon, dikit-dikit neon gitu. kan. Nah, apalagi kalau misalnya kita bahas action sequence-nya dikit, tapi secara visual gitu ya. Yang paling mungkin bikin gua tadi sempat agak mikir, gue lebih suka yang adegan di yang apa sih bilangnya apa ya, di rumah ya, di bangunan. Oh, abandoned building. Abandoned building. Gue bingung antara di abandoned building atau di Osaka nih secara sequence. Kalau secara visual, wah gue agak ngiler banget sih sama yang di abandoned building sih. Iya. Gitu. Karena, nah kalau menurut lu kenapa dulu deh? Kalau nanti gue juga ada. Karena di shotnya tuh dari bird's view, jadi dari Bener atas. banget lagi. Jadi kelihatan John Wick-nya tuh lari kemana, musuhnya kemana. Terus itu yang bikin apa ya? Selain kelihatannya keren banget, itu yang bikin mikir, yang bikin kita makin appreciate tuh karena blockingnya, men. terus apa namanya, koreonya, karena itu orang tuh banyak banget yang dia lawan, gak cuma satu. Terus kayak itu gimana? Ada hitungannya tuh gimana gitu kayak. Gimana. Dan menariknya adalah senjata yang digunakan tuh nggak pada biasanya. Iya benar. Dia tuh pakai shotgun. Tapi shotgunnya agak berapi-api. Jadi as visually pun kelihatan traction-nya gitu loh. Traction-nya kayak pas gue nembak tuh kelihatan itunya jalan. Layarnya jalannya tuh kemana. Nah itu yang bikin secara visual tuh juga bikin menarik kayak nggak biasa gitu kan. Mungkin yang gue suka tuh di situ. Apalagi buat gue as a gamer ngelihat itu kayak ini tuh kayak settingan game aja. John Wick tuh punya game guys. Mungkin yang belum kalian tahu ya. Judulnya John Wick Hex. Literally like this ya. Jadi makanya gue ngerasa sedikit mikir gitu kan. Mungkin ya secara lain untuk homage lah. Kalau misalnya John Wick tuh punya game, modelnya top down gitu juga. Jadi buat teman-teman ya kalau misalnya yang main gamenya gitu kan pas nonton ini pasti berasa ini yang gue mainin nih guys, akhirnya jadi visual nonton film layar lebar gitu. Dan berarti satisfying ya, maksudnya Satisfying outcome-nya mampus. Sesuai gitu sama yang di-expect. Sesuai. Gitu. Nah terus pastinya di akhir tuh makin belakang kan makin ada yang elevated lah kalau kamus lo ya. Ini gue suka banget. Dia kalau sebenarnya kata kunci di dalam film ini satu, elevated semuanya. Iya, bener. Gitu. Nah, untuk car chase-nya ini ada juga nih. Itu, gimana ya, Wita? Oh my god, itu keren banget. Udah. Kayak dia tuh
sebelum gue nonton filmnya, gue udah nonton behind the scene-nya. Jadi dia belajar, kagak pakai pintu. Orang belajar kagak pakai pintu. Tapi itu homage juga nggak sih, maksudnya untuk film yang keberapa ya? Kedua deh kalau nggak salah. Kan dia nggak ada pintu juga kan? Yang di awal kan, yang dimana dia mau ngambil balik mobilnya tuh. Iya kan, kayak udah jago lah, nyetir nggak pakai pintu. Man, what? Aman kok, aman. Heran gue kayak si Chad Stahelski, bahkan dia ngomong kayak gini ke Keanu Reeves. Mungkin ya, dia kan dulu stuntman gitu. Yeah. Bisa dibilang sih dia mengakui bahwa Keanu Reeves as a person gitu, as an actor udah jauh lebih jago sebagai stunt driver dibanding Chad dulu. Bayangin bro, gila John Wick, Keanu Reeves, makin respect, brother. Keren banget. Gokil. Tapi ya mungkin kurangnya yang namanya Hollywood ya. Kenapa tuh? Kan nggak realistis ya, masa nggak ada polisi? Masa itu mobil nggak macet? Padahal kayak Arc de Triomphe itu tuh nggak segede itu nggak sih? Bener. Apalagi bunderan. Iya, dia, percaya nggak? Ada satu scene di mana dia nyebrang, gue ngerasa udah di ujung. Pas shot lain, kenapa masih balik lagi? Kan gue, Anda bohong. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah. Tapi Itu kita nggak usah perhatiin. Jadi enjoy aja. Mungkin Iya. di sini pasti ada beberapa sedikit logik yang sedikit menggeser sedikit. Tapi kayak dari awal juga gitu nggak sih? Iya, Polisi kayak bisa dihitung bisa jumlahnya. dihitung, bisa. Polisi yang pertama sama kedua kan, ada yang polisi datang ke rumah dia. Iya. Ya udah. Ya udah Lu kerja aja. lagi gitu. Nggak lagi nyelesain bisnis aja gitu. Oh ya udah. Oke deh John Wick. Gitu. Gosong ya rumahnya. Rumahnya gosong juga. Crispy. Kayak masih nanya-nanya si polisi. Jadi ya nggak usah dipikirin Itu, lah beberapa ya, logik yang ke dikit situ aja lah. Dikit-dikit gitu. Nah, ini sebagai penutup ya. Buat dari Yobita, kalau misalnya lo menggambarkan gimana? Overall puas banget. Pasti. Puas saya banget. juga. Karena ekspektasinya juga emang ngiranya ini udah keren banget kan. Tapi ternyata ya emang keren. Melebihi juga malah gitu. Pasti. Terus apalagi aku sukanya secara story untuk franchise ini tuh dari karakter dan story-nya itu nggak maksa. Nggak maksa men. Karena ada beberapa film franchise ya yang kayak ini harus gini-gini, konfliknya dipanjangin lagi biar filmnya makin banyak gitu kan. Cuman di sini menurut aku enggak, udah pas banget gitu. Iya. Walau nanti di kelima who knows ya. Ya itu kan kita serahkan pada yang di atas. Nanti kita lihat. Oke, sebelum gue tutup lagi episode minggu ini, gue pengen kasih tahu buat teman-teman nonton sampai habis. Yobita ke skip. Iya, saya langsung pulang. Nonton sampai habis, ada post credit scene ya buat teman-teman di sana. Dan di akhir banget ya katanya. Dan di ya. akhir banget. Ada 2 karakter yang akan berhadapan. Yang pakai tudung katanya. Yoi. Nah, Tudung buat saji, teman-teman- bukan. Laper. Iya. Lagi puasa jadi mikirin makan. Iya, tudung saji. Ternyata orang. Makanya buat teman-teman nonton sampai habis ya. Itu benar-benar di ujung, benar-benar post credit scene. Alright. Nah, tadi udah kita sebut ya skornya. Iya. Kita sama 9. Buat teman-teman pokoknya untuk John Wick ini komen di bawah seberapa anticipate kalian untuk film ini. Dan kalau misalnya yang udah nonton, kalau misalnya ada pendapat lain yang tidak setuju mungkin ya dengan pendapat kita, silakan juga komen di bawah. Gue pengen denger sih kalau buat teman-teman yang mungkin ngasih skornya di bawah 7 gitu ya. Nah, kayak lu ngeliat gimana sih bro? Apa sih? Apa sih yang kurang yang gitu? kurang gitu kan? Apakah logikanya? Apakah yang kurang ada dialognya John Wick? Bayangin bro, ini film John Wick yang ngobrol lebih banyak karakter lain. Jujur iya. Iya. Minim ya. Minim. Dia introvert kali. Maybe, who knows. Pemalu. Ya. Oke, buat teman-teman thank you yang udah nonton pada hari ini. Thank you juga Yobita udah datang lagi Makasih ke banyak, Kak. Movie Freak. Yes. Akhir kata, Nathan pamit. Yobita signing out. Asik. Asik. See you in the next episode. Bye-bye. Bye.